Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini kami dari kelompok 3A ingin mempresentasikan mengenai korelasi dari Khalid Aziz 1972. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faris Bintang Ulum Saputra dengan NIM 221910801027. Saya Nada Pratiwi dengan NIM 221910801003. Saya Priscilia Kesha dengan NIM 221910801059. Baik, yang poin selanjutnya yaitu pengembangan korelasi. Jadi untuk korelasi yang dikembangkan oleh Aji sendiri ini berfokus pada cara baru untuk menghitung penurunan tekanan dalam sumber minyak dan gas. Jadi Khalid Aziz dan teman-teman ini mencoba memahami pola aliran fluida di dalam sumur dengan cara memodifikasi peta pola aliran yang sudah ada, lalu menggunakan prinsip dasar energi untuk menghitung tekanan berdasarkan pola aliran tersebut. Baik, di sini uh, merupakan pengembangan korelasinya, yaitu yang pertama itu melakukan identifikasi flow pattern atau jenis alirannya. Jadi untuk metode korelasi dari AJIS ini mereka berdasarkan dari 4 jenis aliran atau flow pattern, yaitu pertama bubble, slope, froth, dan annular mist. Nah, jadi setelah identifikasi aliran, yaitu menggunakan use of mechanical energy equation. Jadi setelah pola aliran diidentifikasi, langkah berikutnya itu menerapkan persamaan energi mekanis yang disesuaikan dengan jenis aliran tertentu. Jadi persamaan ini tuh menurunkan hubungan antara gradien tekanan dan karakteristik dari aliran. Jadi bisa kita lihat juga pada gambar di samping ini. Jadi gambar pertama, figur pertama ini merupakan uh, aliran pada pipa vertikal. Nah, pipa vertikal dengan jenis aliran berbeda-beda. Jadi kalau bubble bentuknya seperti ini, ketika slug ini gasnya lebih banyak lagi, tapi dia masih ditutupi atau masih bulat akhirnya. Untuk aliran masih ada cairannya. Untuk froth itu udah terbuka hampir sepenuhnya ada gas. Kemudian untuk annular mist ini benar-benar gas. Untuk liquidnya bisa dibilang cuma tipis di bagian samping saja, di bagian dekat dari pipa itu. Kemudian untuk yang figur kedua ini merupakan gambar yang membantu kita bisa dibilang untuk menentukan jenis alirannya. Nah, ini ada batas-batasnya. Nah, dari batas-batas ini bisa kita menentukan jenis alirannya. Jadi ini merupakan gambar atau grafik antara liquid velocity dengan gas velocity. Jadi yang X ini gas velocity, yang Y ini merupakan liquid velocity. Seperti itu. Kemudian untuk gambar ketiga ini merupakan gambar gambar ketiga ini merupakan elemen of the slug flow pattern. Jadi merupakan gambar dari slug. Jadi slug bisa kita lihat ini antara liquid dan gasnya ini seperti masih bisa dibilang banyak liquidnya ya. Untuk gas cuma beberapa lubang di sini, bubble-bubble lah bentukannya. Kemudian bisa kita lanjut. Nah, kemudian untuk selanjutnya yaitu combination of mechanistic and empirical. Jadi untuk metode mekanistik ini yaitu metode langsung berdasar. Jadi di sini untuk metode dari AJIS ini itu mengembangkan dari metode sebelumnya, yaitu metode dari Don and Ross, Hagedorn and Brown, dan Orkiyevsky. Jadi mereka ini dari Ajis ini menganggap untuk metode yang dikembangkan oleh Dan and Ross dan lain-lain ini kurang mempertimbangkan hal-hal mendasar. Jadi makanya dari korelasi Ajis ini menambahkan metode mekanistik dan digabungkan dengan metode empiris yang sudah ada agar korelasinya ini bisa lebih mendasar berdasarkan kondisi atau karakteristik dari sumber tersebut. Kemudian untuk validation with field data. Jadi untuk korelasi ini sendiri itu diambil datanya itu diambil dari 48 sumber yang diteliti. Jadi 38-nya diambil dari lapangan Espanol, satu dari perhitungan Portman dan Carpenter, kemudian 7-nya dari Arsip Energy Resource Conversion Board.
untuk persamaannya seperti yang sudah dijelaskan tadi, itu persamaan dasarnya itu menggunakan mechanical energy, di mana delta P sama dengan delta PHH ditambah delta PKE ditambah delta TF. Kemudian untuk turbulent flow-nya itu persamaannya bisa dilihat pada PPT. Nah, kedua persamaan tersebut itu dapat diterapkan secara langsung pada aliran single phase di sumur dengan finite depth. Juga dapat diaplikasikan pada aliran gas liquid mixture dalam bubble dan slug flow pattern. Next. Untuk yang bubble flow pattern ini ditandai dengan gelembung-gelembung kecil gas yang tersebar dalam fase minyak secara kontinu. Nah, perbedaan massa jenis dua fase itu menyebabkan gelembung itu bergerak dengan kecepatan lebih tinggi dari kecepatan rata-rata zat cair atau campuran secara keseluruhan. Untuk persamaan dasarnya itu pakai hydrostatic head component of the total pressure drop. Di mana rumusnya itu delta PHH sama dengan G per GE dikali rho M dikali delta Z. Nah, eh, nanti mixture density-nya itu dijabarkan lagi sehingga persamaannya itu nanti persamaan mixture density-nya itu EG dikali rho G ditambah E dikurangi EG dikali rho G. Nah, EG-nya itu nanti itu dijabarkan lagi eh, sehingga ditemukan VBF, kemudian VBF dijabarkan lagi persamaannya sehingga ditemukan persamaan rise velocity of bubble in a stagnant liquid seperti yang ada pada PPT. Kemudian untuk most frictional component of the pressure drop itu delta PF sama dengan 2 kali FL kali rho M dikali V kuadrat M per GE kali D dikali delta Z. Next. Untuk slug flow, ketika laju meningkat seiring bertambahnya jumlah gas yang keluar dari larutan, gelembung-gelembung yang lebih kecil bertumbukan, menyatu, dan membentuk gelembung yang lebih besar, sehingga terbentuk cap, seperti yang ditunjukkan pada gambar yang awal tadi, yang paling kiri. Nah, aliran di antara gelembung-gelembung besar tersebut itu disebut sebagai slug. Nah, slug ini itu mengandung gelembung-gelembung kecil, tetapi sebagian besar fase gas yang terkandung dalam gelembung itu uh, merupakan gelembung-gelembung besar. Persamaan dasarnya tetap pakai hydrostatic head component of the total pressure drop seperti yang bubble flow tadi. Kemudian dijabarkan sehingga dapat persamaan pressure drop due to hydrostatic head over the elevation seperti persamaan yang di PPT tersebut. Kemudian juga ada persamaan frictional component of the pressure drop. Persamaannya dapat dilihat pada PPT. Next. Kemudian ada asumsi atau batasan. Yang pertama, penulis ini berasumsi bahwa pola aliran di dalam sumur itu dapat dikenali dengan memperbaiki peta pola aliran yang sudah ada. Nah, peta pola alirannya itu bisa dilihat di gambar yang pertama tadi yang sudah dijelaskan, gambar peta flow pattern itu. Kemudian yang kedua ada korelasi ini tuh didasarkan pada prinsip keseimbangan energi mekanik untuk menghitung penurunan tekanan di dalam sumur. Yang ketiga, metode yang diusulkan ini tidak bergantung pada data tertentu untuk verifikasinya. Dan yang terakhir, korelasi ini tuh berfokus pada kondisi di mana minyak menjadi fase utama yang mengalir karena pola aliran ini sering ditemukan dalam sumur minyak. Next.
kelebihan dan kekurangan kelemahan dari korelasi ini. Kelebihannya yaitu satu, berbasis mekanika aliran yang kuat. Metode ini didasarkan pada prinsip-prinsip mekanika aliran yang mendalam, yang berarti bahwa perhitungan eh, tekanan jatuh tidak hanya didasarkan pada data empiris, tapi juga pemahaman tentang bagaimana fluida bergerak dalam pipanya. Ini memberikan keandalan yang tinggi dalam prediksi karena didukung oleh teori yang kuat. Yang kedua, hasilnya akurat. Dalam penelitian, metode ini menunjukkan hasil yang setidaknya sebanding dengan metode lain seperti Dan and Ross serta Hagedorn and Brown. Ini menunjukkan bahwa metode ini dapat memberikan prediksi yang cukup akurat mengenai tekanan jatuh di sumur yang sangat penting untuk perencanaan dan pengoperasian sumur minyak dan gas. Yang ketiga, dapat dipakai di banyak situasi. Eh, dari korelasi ini dirancang untuk dapat diterapkan dalam berbagai kondisi sumur dan pola aliran, terutama yang umum ditemui dalam produksi minyak dan gas, sehingga fleksibilitas ini membuatnya berguna untuk operasional. Untuk kelemahannya sendiri, yang pertama hanya cocok untuk pola aliran tertentu, meskipun metode ini efektif untuk pola aliran seperti aliran tunggal, gelembung, dan stroke, ini mungkin tidak cocok untuk pola aliran lainnya, seperti aliran Freud dan anular Miss. Hal ini membatasi penggunaannya dalam situasi di mana pola aliran yang berbeda mungkin terjadi. Yang kedua itu bergantung pada asumsi yang digunakan. Keakuratan metode ini sangat bergantung pada asumsi yang diambil dalam model. Jika asumsi tersebut tidak mencerminkan kondisi nyata di lapangan, hasilnya maka tidak akurat. Hal ini menunjukkan pentingnya pemahaman tentang aliran yang dianalisis. Yang ketiga, pengujiannya terbatas. Meskipun metode ini diuji dengan data lapangan, pengujian tersebut mungkin masih terbatas pada beberapa pola aliran dan tertentu. Kondisi tertentu ini berarti bahwa lebih banyak penelitian dan pengujian yang diperlukan untuk memastikan bahwa metode ini dapat diterapkan secara luas dan efektif dalam berbagai situasi. Next. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan mengenai korelasi dari AJIS ini. Jadi jika ada kesalahan kata kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.